Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video konten digital Rekayasa Perencanaan Sosial kali ini, kelompok kami akan membahas tentang literasi digital. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami menyebutkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Putri Primatiara, yang kedua Radesli Setiawan, dan yang ketiga Nur Fazira. Materi yang pertama yaitu pengertian literasi digital. Secara sederhana, literasi dapat bermakna sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun ternyata, pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Menurut Paul Gilster, literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Sementara itu, menurut Deakin University Graduate Learning Outcome 3 mengungkapkan bahwa literasi digital adalah upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital seperti saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan tersebut. Mengingat dampak mengenai penyebaran hoaks dalam masyarakat sangat memprihatinkan. Literasi yang buruk ternyata dapat berdampak buruk bagi psikologis remaja. Hal tersebut karena usia remaja cenderung labil dan sering menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan tanpa mencari tahu kebenaran dan keakuratan dari informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu komponen dalam literasi digital. Yang pertama, social networking. Pada zaman sekarang, setiap individu pasti memiliki akun sosial media lebih dari satu, mulai dari Meta Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Pemerolehan informasi-informasi dari sosial media tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Namun, tidak semua orang cermat dalam upaya menyaring informasi yang tersebar tersebut. Misalnya saja mereka yang bekerja di dunia akademik lebih memanfaatkan sosial media berupa LinkedIn untuk mendukung hubungannya dengan para cendekiawan di seluruh dunia. Lalu, mereka yang bekerja di bidang pemasaran memanfaatkan fitur toko dalam platform Instagram guna mempromosikan produk mereka. Yang kedua yaitu transliterasi. Komponen transliterasi ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini, lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, atau layanan online lainnya. Yang ketiga yaitu maintaining privasi. Privasi menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Saat ini, cybercrime telah marak terjadi seiring berkembangnya dunia digital ini. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital, atau jaringan komputer. Yang keempat yaitu managing digital identity. Komponen keempat ini yakni managing digital identity berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar literasi digital. Menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital tahun 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar yaitu yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu dan lainnya. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat yaitu kurasi.
Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Materi selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, literasi digital dan dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Materi selanjutnya yaitu contoh literasi digital. Literasi digital terbagi menjadi dua, yaitu literasi digital di sekolah. Yang pertama, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Lalu yang kedua yaitu literasi digital di rumah. Yang pertama, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Yang kedua, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Dan yang ketiga, melihat tutorial memasak dari internet. Baiklah, segitu dulu informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.